Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 439. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara melengking terdengar. Wajah Fang Qiu tiba-tiba berubah. Saat dia merasakan dingin, dia langsung pindah ke sisi lain. Sementara itu, 7 paku segitiga hitam melesat ke tempat Fang Qiu berdiri sekarang. Mereka terjebak 7 lubang yang seukuran kepalan tangan di rumput. Apa senjata tersembunyi yang kuat? Fang Qiu terkejut. Dia dengan jelas melihat bahwa setiap kuku hitam seukuran jari kelingking. Ketika itu menempel di tanah, itu bisa membuat lubang yang sebesar kepalan tangan. Orang biasa tidak bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ketika dia terkejut, Fang Qiu berbalik untuk melihatnya. Ada sosok yang muncul dari 4 arah. Setiap arah memiliki 1 orang. Setelah melihat-lihat, Fang Qiu tampak agak muram. 3 dari mereka adalah atasan marsial kelas 7 dengan 2 meridian. Kecuali untuk 3 pria kuat yang masing-masing berdiri di selatan, barat, dan utara, seorang pria parubaya kurus berdiri di timur dan merupakan marsial superior kelas 7 dengan 3 meridian. Fang Qiu tidak berharap bahwa akan ada 4 ahli saat ini. Dia mulai bersemangat, tetapi juga menyipitkan matanya dan tetap waspada. Jika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, keempat pria itu bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaian Fang Qiu. Bagaimanapun, seorang guru mirip dengan seorang guru yang tak terkalahkan. Tapi Fang Qiu tidak ingin menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Bagaimanapun, ia membiarkan orang pergi untuk menarik lebih banyak orang dan lebih kuat untuk datang untuk bertarung dengannya dan membantunya untuk membuat terobosan. Kali ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, keempat pria itu segera bergegas dan menyerang ke arah Fang Qiu saat dia menonton. Salah satu dari mereka menjabat tangannya, kemudian 3 paku hitam meninggalkan tangannya dan terbang langsung ke dada Fang Qiu. Melihat lebih dekat, Fang Qiu mengangkat alisnya. Dia melihat bahwa ada aliran ki internal yang melekat di sekitar 3 kuku hitam dalam spiral. Itu tampak seperti pusaran air dan terus mempercepat kuku saat berputar. Apa langkah ini? Sementara Fang Qiu penasaran, dia dengan cepat menghindari serangan pria itu. Dia telah melihat banyak cara bertarung dengan menambahkan ki internal ke dalam senjata. Metode ini tidak terlalu sulit. Apa yang membuatnya sulit adalah membuat ki internal yang tersisa menjadi suatu sistem. Dalam keadaan normal, menambahkan ki internal ke senjata akan membantu meningkatkan kekuatan dan kekuatan. Biasanya, perbaikan ini diperbaiki. Itu bisa meningkatkan kekuatan serangan yang sesuai, berkaitan dengan kekuatan orang itu sendiri. Tetapi jika ki internal dibuat untuk bekerja sebagai suatu sistem, kekuatan yang diakibatkannya hanya akan semakin kuat. Bagaimana itu bisa menjadi sistem tanpa ki internal yang kuat? Fang Qiu bingung. Ketika dia merunduk 3 paku, 3 pria lainnya langsung mengelilinginya. Superior marsial kelas 7 dengan 3 meridian memimpin dan mereka semua menyerang Fang Qiu dengan ganas. Mungkin itu karena praktisi Mongolia tidak memiliki metode kultivasi atau gerakan kungfu, semuanya menggunakan metode serangan seperti gulat. Mereka ingin menjangkau dan meraih bahu atau pinggang Fang Qiu. Mengetahui bahwa kekuatan tarik para pejuang ini kuat, Fang Qiu tidak akan membiarkan mereka menangkapnya dengan mudah. Ho! Fang Qiu berteriak dan dengan cepat mundur. Ketiga pria itu terus bertarung tanpa henti. Serangan mereka sedikit berbeda karena perbedaan antara posisi dan kekuatan mereka. Serangan pria parubaya itu adalah yang paling kuat sementara 2 lainnya jatuh di belakangnya. Fang Qiu berhenti saat dia menyadari itu. Fang Qiu menggerakkan tangan kanannya dan mengeluarkan ki internalnya. Dengan tubuhnya yang berayun, tangan kanannya seperti sepotong kayu kuat yang digunakan untuk memukul bel kuil kuno, sangat memukul tangan pria itu. Pria parubaya itu mendengus. Tanpa takut akan langkah Fang Qiu, dia tidak menarik kembali tangannya sama sekali. Sebaliknya, kaki kanannya mengambil langkah ke depan sementara kaki kiri bergerak mundur. Dia mencoba menggenggam tinju Fang Qiu untuk menariknya dan melemparkannya ke tanah. Bang! Namun saat berikutnya, mereka saling bertabrakan. Pria parubaya itu tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan tinjunya berada di luar imajinasinya ketika dia hendak menggenggam tinjunya. Tanpa persiapan apapun, dia terbentur oleh pukulan dari Fang Qiu. 2 orang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini, jadi mereka bergegas untuk membantu. Ayolah! Setelah Fang Qiu meninju pria parubaya itu, dia menjadi bersemangat dan bersemangat untuk bertarung. Dia berteriak dan bergegas ke 2 pria lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Akibatnya, sesuatu bergerak ke arahnya lagi. Fang Qiu terkejut dan merunduk segera. Pria yang melempar paku telah bergeser ke sisi lain. Dan ke arah ini, saat menyerang Fang Qiu dengan paku, dia bisa dengan mudah menghindari temannya, agar tidak menimbulkan tembakan persahabatan.
Dalam keadaan seperti ini, Fang Qiu kesal, berbalik untuk melirik pria itu. Dia baru saja bersiap untuk bertarung dan sekarang merasa tertekan oleh pria ini. Pria yang melemparkan senjata tersembunyi itu sangat menjengkelkan. Baik, saya akan menyingkirkannya dulu. Dia pikir. Fang Qiu melirik kedua pria yang bergegas ke arahnya dan pria parubaya yang telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah pukulan itu, lalu dia melangkah dan menjauhkan diri dari ketiga pria itu. Kemudian, terlepas dari apapun, ia langsung bergegas ke pria itu melemparkan paku. Hah! Pria itu mendengus dan mengayunkan tangan kanannya. Seutas benang hitam jatuh dari lengan bajunya. Melihat lebih dekat, Fang Qiu menemukan bahwa sederet kuku hitam terikat padanya. Pergilah! Pria itu meraung dan mengayunkan benang hitam di tangannya. Seluruh deretan paku terlepas sekaligus dan menembak ke arah Fang Qiu. Oh! Saya melihat. Fang Qiu sekarang mengerti cara kerjanya. Dia telah mendengar bahwa orang yang tinggal di padang rumput seperti cambuk kulit dan kadang-kadang mengadakan kompetisi cambuk untuk melihat siapa yang terbaik menggunakan cambuk. Rupanya, pelempar kuku menemukan metode melemparkan senjata tersembunyi melalui cambuk. Meskipun metode ini sangat kuat, Fang Qiu tidak begitu menghargainya. Dalam pertempuran tadi, Fang Qiu menemukan bahwa ki internal yang mengelilingi paku besi hitam yang melesat ke arahnya mulai melemah setelah terbang pada jarak tertentu. Ketika mereka mencapai jarak maksimum, ki internal akan benar-benar bubar, dan kekuatannya juga akan berkurang dalam sekejap. Itu seperti pistol. Ada senjata yang bisa menembak 100 meter, dan ada juga senjata yang bisa menembak 1000 meter. Kekuatan pistol juga tergantung pada orang yang menggunakannya. Alasan mengapa Fang Qiu tidak terlalu peduli dengan senjata tersembunyi pria itu adalah karena dia memiliki Great Hand of Destruction. Dia bisa langsung mengarahkan kekuatan ketika dia menyalurkan Great Hand of Destruction sementara pria itu masih membutuhkan kekuatan untuk menempel pada senjatanya. Jelas, langkahnya jauh lebih kuat. Bagaimana dengan ini? Menghadapi beberapa paku besi yang datang ke arahnya, Fang Qiu mengulurkan tangannya dan menamparkan. Tiba-tiba, cakar naga emas muncul. Dia menggunakan gerakan Dragon's Claw. Ini adalah apa yang dipelajari Fang Qiu dari pria berpakaian putih. Sekarang bisa digunakan untuk berurusan dengan senjata tersembunyi pria itu. Begitu cakar naga keluar, para pejuang Mongolia tercengang. Cakar naga menabrak paku besi hitam dengan ganas. Kacau. Saat berikutnya, sebuah retakan yang tajam terdengar. Kuku hitam itu langsung pecah berkeping-keping. Namun, itu belum selesai. Setelah paku hancur, Dragon's Claw menyerbu ke pelempar kuku dan memukul dadanya, melemparkan pria itu jauh. 3 orang lainnya terkejut. Mereka tidak ragu dan langsung dibebankan ke Fang Qiu. Desir. Fang Qiu berbalik dan bergegas ke pria yang dibuang. 3 lainnya mengejarnya. 2 atasan marsial kelas 7 dengan 2 meridian secepat Fang Qiu saat mereka mengeluarkan semua kekuatan mereka. Tetapi pria parubaya itu jauh lebih cepat daripada mereka dengan kecepatan penuh. Jika mereka melihat dari dekat, dia bahkan lebih cepat dari Fang Qiu. Untuk sesaat, dia melewati kedua pria itu dan berlari ke Fang Qiu. Aku harus bergerak cepat dan menyingkirkan marsial superior kelas 7 itu dengan 2 meridian terlebih dahulu. Fang Qiu sedikit khawatir. Dia bisa merasakan tekanan luar biasa dari pria paruh baya itu. Jelas bahwa dia akan mengalahkan Fang Qiu dengan sekuat tenaga. Meskipun itu bagus untuk memiliki tekanan pada dirinya, dia akan mati jika dia terus menempatkan dirinya dalam situasi ini. Oleh karena itu, Fang Qiu berniat bertengkar dengan lelaki parubaya, jadi dia menargetkan ketiga pria lainnya, ingin menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Desir. Fang Qiu bergegas ke pria yang telah dibuang dan meraih lehernya langsung sebelum orang lain mendekatinya. Melihat itu, orang lain hanya berteriak dan menyerbu ke arah Fang Qiu, terlepas dari kehidupan pelontar kuku. Fang Qiu ketakutan. Ayo pergi. Melihat pertempuran sengit di mana Fang Qiu jelas ditempatkan pada kerugian yang berbeda, Guisa bangkit dari tanah dan siap untuk melarikan diri. Tunggu, Zhu Liancheng meraih lengan Guisa dan menunjuk ke manik bumi yang belum matang. Bolehkah kita? Kamu mau mati? Guisa mendengus dan lari. Dia tidak bodoh. Manik bumi ini adalah kentang panas. Begitu mereka mengambilnya, Fang Qiu pasti akan mengejar mereka. Sementara itu, 4 tuan Mongolia juga akan datang untuk merebut bumi harta. Keduanya kehilangan kungfu mereka. Mengambil manik bumi ini akan menggali kuburan mereka sendiri. Guisa juga tahu apa yang dimaksud Zhu Liancheng. Meskipun mereka kehilangan kungfu mereka dan meridian mereka rusak, mungkin ada harapan untuk mengembalikan kungfu dan meridian mereka jika mereka mendapatkan Earth Bat dan meminta bantuan seseorang. Sayangnya, Bat belum dewasa. Itu tidak akan memiliki banyak efek bahkan jika mereka mengambilnya sekarang. Sekarang,
Yang paling penting adalah menjaga mereka tetap hidup. Setelah Zhu Liancheng menatap Earthbed untuk sementara waktu dan kemudian menatap Fang Qiyu, dia mengertakkan giginya dan melarikan diri. Dia juga mengerti bahwa Earthbed bukan miliknya, tetapi dia hanya membenci pikiran itu. Dia ingin membalas dendam. Tidak peduli berapa lama, selama ada secercah harapan, dia tidak akan pernah menyerah. Sangat disayangkan bahwa Earthbed tidak bisa membantunya saat ini. Tepat ketika Fang Qiyu bergegas ke depan, pelempar kuku yang telah dibuang tiba-tiba membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau tajam. Dia tanpa ampun menikam Fang Qiyu yang sedang menagih padanya. Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 440. Tidak. Fang Qiyu ketakutan. 3 orang lainnya sudah menyusulnya. Selain itu, mereka semua bergerak sangat cepat, yang menimbulkan ancaman lebih besar padanya sementara pria itu memegang pisau di tangannya. Sekarang Fang Qiyu mendapat musuh di depannya dan orang lain di belakangnya. Dia tidak berani berhenti karena sekali dia berhenti, dia akan diserang oleh 3 orang di belakangnya. Tetapi jika dia tidak berhenti, akan sulit baginya untuk menusuk pisau dengan kecepatannya saat ini. Satu-satunya cara adalah bergerak di udara. Mengambil napas dalam-dalam, Fang Qiyu dengan paksa memobilisasi ki internal di tubuhnya dan menggerakkan tubuhnya di udara. Saat dia bergerak ke sisi lain, dia mengulurkan tangan dan meraih tinju pria itu yang memegang pisau. Po! Saat berikutnya, Fang Qiyu langsung menangkap tinju pria itu dan mencondongkan tubuh untuk menunduk saat dia menerobos ke depan. Itu sangat halus. Ketika dia hendak menerobos pengepungan mereka, pria yang ditahan oleh Fang Qiyu tiba-tiba bergerak dengan ganas. Dia mengangkat kakinya dan langsung menendang ke arah Fang Qiyu di udara. Bang! Dalam sekejap, ada suara keras. Pria itu menendang kuat-kuat kaki Fang Qiyu dan membuatnya berbalik jungkir balik di udara. Fang Qiyu dengan cepat menyalurkan ki internal untuk memantapkan tubuhnya. Po! Ada suara keras, dan Fang Qiyu mendarat di tanah. Sebelum Fang Qiyu bisa menenangkan diri, keempat pria itu bertempur bersama dan langsung menyerbu Fang Qiyu. Bam! Kelima orang terlibat dalam pertempuran yang sangat intens. Di bawah pengepungan 4 tuan, Fang Qiyu merasakan tekanan besar lagi. Sementara 4 orang memukulnya bersama, Fang Qiyu tidak punya pilihan selain bertarung. Sejenak, dia menggunakan semua tangan dan kakinya. Bang! 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 Dengan dukungan dari ki internal, ia bertabrakan dengan keempat pria itu. Setelah mereka mengepung Fang Qiyu, gerakan mereka menjadi lebih ganas. Mereka terus menyerang dengan kejam seolah-olah mereka ingin membunuh Fang Qiyu secara langsung. Namun, semakin besar tekanannya, semakin ganas ki internal ada di tubuh Fang Qiyu. Pada saat lain, kekerasan internal ki akan membantunya dalam pertarungan, tetapi kali ini tidak. Dengan kemarahan ki internal, rasa terobosan akan meledak. Munculnya belenggu dan pecahnya terobosan tiba-tiba mulai kusut ki internal dalam tubuh Fang Qiyu. Bang! Pada saat ini, pukulan kuat menghantam tepat di dada Fang Qiyu. Dan kemudian 3 pukulan kuat lainnya mengikuti. Untuk sesaat, Fang Qiyu mengambil 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan besar pukulan langsung membuang Fang Qiyu dan membuatnya jatuh ke tanah. Oh! Fang Qiyu segera menelan begitu dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya untuk menekan perasaan meludahkan darah. Kemudian dia bangkit dari tanah segera. Wajahnya menjadi sangat suram dan gelap. Ini sudah jauh melampaui apa yang dia harapkan. Untungnya, kekacauan internal Qi yang disebabkan oleh terobosan baru berlangsung untuk sementara waktu. Fang Qiyu segera menekannya. Jika keadaan terus seperti itu, dia akan berhasil. Keempat pria itu menyerbu ke arahnya lagi, berteriak. Membunuh. Fang Qiyu mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Tidak hanya dia tidak berniat untuk merunduk, tetapi dia juga langsung meledakkan semua kekuatannya dan bergegas ke 4 pria. Pria parubaya yang paling kuat memimpin, dan 3 lainnya di belakang. Fang Qiyu melompat seperti citah ketika dia akan menyerang pria parubaya. Dia melompat di atas mereka dan pergi ke 3 orang lainnya di belakang. Mereka bertiga mengonfrontasinya dengan mencibir. Bang! Pada saat berikutnya, ada suara besar. Saat ia melompati kepala mereka, Fang Qiyu memusatkan semua ki internalnya di lengannya dan memukul pukulan terkuat tanpa ragu-ragu. Ketiga orang itu berpikir Fang Qiyu tidak ada ancaman sama sekali karena mereka menguntungkan. Namun, ketika mereka menabrak pukulan, wajah mereka langsung berubah. Mereka jelas bisa merasakan energi kuat yang dilakukan Fang Qiyu di tinjunya. Itu sangat kuat sehingga mereka hampir tidak bisa menolaknya. Pada saat ini, 2 dari mereka bergerak ke samping untuk menghindari pukulan itu. Salah satu dari mereka tidak bisa mengelak dan harus menggigit peluru dan menabrak pukulan Fang Qiyu. Akibatnya, pria itu menerima pukulan langsung. Puff!
Kekuatan besar menyebabkan pria itu terbang dan memuntahkan darah ketika dia bergerak di udara. Dua lainnya terkejut. Pria parubaya berbalik dan segera menyerang Fang Qiu, meraih pundaknya. Fang Qiu berbalik dan meninjunya, dengan cepat menangkis serangannya. Kedua pria yang tertegun tiba-tiba sadar dan memahami Fang Qiu pada saat yang sama. Fang Qiu kaget. Saat dia menunduk dari serangan pria parubaya itu, kedua bahunya telah ditangkap oleh kedua pria itu. Keduanya menarik lebih keras dan dengan ganas melemparkan Fang Qiu ke tanah saat mereka meraih pundaknya. Fang Qiu tidak bisa menahannya karena pria parubaya itu memukulnya lagi sementara dua pria lainnya menariknya ke belakang, yang bisa membantunya menghindari serangan pria parubaya itu. Dalam keadaan itu, Fang Qiu hanya bisa membiarkan mereka menyeretnya dan langsung melemparkannya ke udara. Namun, ketika mereka akan melempar Fang Qiu, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih salah satu dari mereka. Dia memutar tubuhnya dan menggerakkan kakinya ke belakang, lalu tanpa ampun menginjak lengan pria itu. Bang! Kacau! Ketika dia akan jatuh ke tanah, Fang Qiu dengan giat menginjak bahu pria itu. Tidak ada keraguan bahwa tulang pundak pria itu hancur berkeping-keping oleh gerakan itu. Oh! Fang Qiu juga terluka ketika dia jatuh ke tanah, meludahkan darah. Meski begitu, Fang Qiu tidak berani ceroboh. Dia menelan ludah untuk menekan darah, lalu segera bangkit dan langsung menendang dada pria yang tulang belikatnya hancur. Kacau! Ada lagi krisis. Tulang dada pria itu juga patah. Ditendang untuk terbang beberapa meter, pria itu menyemburkan darah dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menopang dirinya sendiri, apalagi bangkit dari tanah. Dalam sekejap mata, meskipun Fang Qiu juga terluka, 2 dari 4 pria itu terluka parah dan kehilangan kekuatan untuk bertarung. Satu lagi. Menyeka noda darah dari mulutnya, Fang Qiu beralih ke marsial superior kelas 7 dengan 2 meridian. Adapun pria parubaya, Fang Qiu menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakannya, pria itu selalu bisa menekannya dan juga jauh lebih cepat daripada dia, yang berarti bahwa Fang Qiu tidak cocok untuknya dalam situasi saat ini. Dia tidak bisa mengalahkan pria parubaya itu kecuali dia menjadi marsial superior kelas 4. Rupanya, itu tidak mungkin. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk menerobos, dia akan menggali kuburnya sendiri jika dia membuat terobosan dalam situasi ini. Desir. Pria parubaya bergegas ke Fang Qiu, membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan meninju ke arahnya. Dia tampaknya memahami pertarungan, jadi dia tidak menggunakan keterampilan gulatnya kali ini. Karena Fang Qiu terlalu gesit, dia akan merunduk dengan mudah jika dia menggunakan keterampilan gulat. Karena itu, dia mengepalkan tinjunya, berusaha melawan Fang Qiu dengan tangan kosong. Namun, Fang Qiu juga ingin melihat apakah dia bisa mengambil pukulan marsial superior ke-7 dengan 3 meridian. Segera, pukulan mereka bertemu di udara. Pow! Mereka saling menabrak. Ki internal meledak ketika mereka bertabrakan dan bahkan menyebabkan percikan api di udara. Setelah pukulan itu, pria parubaya itu berdiri diam, menatap Fang Qiu dengan kaget. Dia tidak berharap bahwa Fang Qiu akan memiliki kekuatan luar biasa sehingga dia bahkan bisa menahan serangannya. Fang Qiu bahkan lebih terkejut. Saat mereka bertabrakan satu sama lain, kekuatan mengerikan pria itu seperti gelombang pasang yang dahsyat, membuatnya terhuyung mundur. Fang Qiu sudah mengalami cedera internal. Kekuatan besar pria itu bergegas ke Fang Qiu, membawanya cedera yang lebih serius. Terkejut oleh kekuatan Fang Qiu, pria parubaya itu sedikit ragu. Pada saat ini, marsial superior kelas 7 kiri dengan 2 meridian mencoba memanfaatkan kesempatan ini. Dia tanpa ampun menyerang Fang Qiu sementara Fang Qiu terluka parah. Kali ini, Fang Qiu tidak merunduk. Pow! Pria itu dengan keras meninju dada Fang Qiu. Sementara itu, Fang Qiu menangkap pergelangan tangan pria itu, dan kemudian menendangnya dengan kaki kanannya. Saat semua ki internalnya meledak, Fang Qiu dengan giat menendang perut pria itu. Pria itu ditendang ke udara. Kemudian, Fang Qiu tiba-tiba menarik tangan kanannya menggenggam pergelangan tangan pria itu. Desir. Dengan kekuatan besar, pria itu ditahan dan jatuh ke tanah dengan keras. Fang Qiu menginjak dengan marah. Puff, superior marsial kelas 7 dengan 2 meridian menyemburkan darah dari mulutnya. Dia tampak seolah matanya akan keluar. Pergi ke neraka. Fang Qiu menggeram. Dia kemudian menendang perut pria itu dan membuangnya. Fang Qiu kemudian meletakkan tangannya di perutnya dan berbalik ke pria parubaya itu. Fang Qiu merasa bahwa ki internal di tubuhnya terakumulasi hingga batasnya. Perasaan terobosan akan meledak, yang membuat Fang Qiu merasa bahwa jika dia melepaskan penindasan, dia akan dapat mencapai marsial superior kelas 5 secara langsung. Tentu saja,
Jika dia ingin membuat terobosan ini, dia perlu memiliki 2 Heaven Treasures di tangannya atau 1 Heaven Treasure yang kuat yang berperingkat sangat tinggi dalam daftar. Aku akan kehilangan kendali atas itu. Saat dia melihat pria parubaya itu, Fang Qiyu cemas. Dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya sekarang. Pria parubaya adalah mitra terbaik baginya untuk berlatih. Namun, dia hampir tidak bisa menahan perasaan terobosan sekarang. Selain itu, dia terluka parah dalam pertempuran. Jika dia terus bertarung dengan pria seperti ini, segalanya mungkin tidak akan berjalan baik. Haha, meskipun 3 pejuang lainnya terluka parah, pria parubaya itu tidak khawatir sama sekali seolah-olah dia bukan rekan mereka. Sebagai gantinya, dia mulai mencibir pada Fang Qiyu setelah dia melirik ketiga pria itu. Jelas, dia ingin membunuh Fang Qiyu dan 3 lainnya untuk mengambil alih Earthbed. Melihat itu, Fang Qiyu tersenyum juga. Meskipun dia tidak mengerti bahasa Mongolia, niat pria parubaya itu agak jelas. Nah, dalam kasus itu, dia percaya dia tidak perlu menekan lagi. Saat dia menggelengkan kepalanya dan mencibir, Fang Qiyu menyalurkan kekuatan luar biasa di tubuhnya. Dia langsung memasuki alam guru, meledakkan kekuatan mengerikan.